Hai, apa kabar? Masih bersama saya, Dr. Ridwan Mahmudi. Dan kita berada di channel Ruang Ilmu, tempat di mana kita bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan, apapun yang bermanfaat buat semua, buat teman-teman semua. Kalau biasanya kita membahas topik bisnis, maka kali ini kita masih berkesempatan untuk membahas topik tentang pendidikan. Yang ingin saya sharing ke teman-teman adalah apa tips atau bagaimana caranya supaya kita bisa, bagi yang masih kuliah S1, S2 maupun S3, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan IPK 4, lulus cepat, dan mendapatkan predikat wisudawan terbaik. Menarik kan? Oke, nah sharing saya kali ini adalah tentang pengalaman saya sendiri. Saya S1 Administrasi Negara di satu kampus negeri di UNS di Solo, dan saya kuliah tidak perlu dicontoh 13 semester karena saya sangat sibuk dengan aktivitas organisasi, which is itu tidak memuaskan buat saya juga. Kemudian saya melanjutkan S2 ketika sudah bekerja di Jakarta, dan sambil bekerja keluar kota dan lain sebagainya, dan saya harus menyelesaikannya dalam waktu yang cukup lama di dua kampus yang berbeda. Itu juga bukan contoh yang baik, walaupun IPK saya cukup memuaskan. Ketika kemudian saya mengambil program doktoral, saya juga menyelesaikan dalam tenggat waktu yang tidak cepat, walaupun IPK saya 3,7, tetapi itu juga bukan sesuatu yang secara kepuasan pribadi seharusnya bisa lebih cepat dan lebih baik. Nah, karenanya ketika COVID melanda, saya mengambil kesempatan untuk kuliah lagi. Saya mengambil S2, Magister Administrasi Bisnis, MAB. Ya, kalau tadi S2 saya yang pertama adalah MM, kemudian S3 saya adalah Doktor Ekonomi. Kemudian saya mengambil yang ketiga, yaitu Magister Administrasi Bisnis atau MAB, di mana di kampus Universitas Respati Indonesia di Jakarta Timur. Saya hari ini memakai jaket alma maternya, ya, karena saya ingin sharing ke teman-teman. Bukan saya mempromosikan kampusnya, bukan, tetapi saya ingin lebih berbagi tips dan trik bagaimana kita bisa lulus IPK 4, lulus tepat, dan syukur-syukur jadi mahasiswa berprestasi. Nah, ketika mengawali perkuliahan, saya diuntungkan oleh satu hal adalah bahwa saya sudah berpengalaman, saya sudah menyelesaikan program pernah S2 dan sudah atau sedang S3 di ujung, ya, tinggal sidang-sidang. Sehingga saya sudah punya sedikit banyak gambaran. Jadi saya nawaitukan, saya niatkan bahwa kuliah S2 saya ini adalah balas dendam saya karena saya tidak bisa menyelesaikan tepat waktu pada kuliah saya sebelumnya, S1, S2, dan S3 saya. Jadi apa tipsnya? Tips yang pertama kali yang harus selalu saya pegang, yang jadi pegangan saya adalah satu, komitmen pada diri sendiri. Iya, kalau nggak komit, terus saya buat apa kuliah lagi gitu? Buat apa saya menghabiskan waktu, saya harus mengerjakan tugas, sementara saya sebenarnya secara pendidikan formal itu sudah purna, sudah mentok gitu. Kok saya mau? Karena saya punya komitmen. Komitmen saya adalah komitmen untuk coba, ya, saya kalau sungguh-sungguh punya waktu, kemudian kira-kira saya bisa nggak gitu, menyelesaikan sesuai yang diidamkan seharusnya orang kuliah. Dan sekaligus buat contoh anak saya, ya. Dan itu komitmen itu sangat mewarnai sepanjang perjalanan perkuliahan 2 tahun. Kenapa? Karena perkuliahannya via Zoom dan saya tidak pernah off cam. Tidak pernah. Dan apakah saya pernah tidak hadir? Pernah. Tapi lebih karena kepental Zoom-nya. Jadi hampir bisa dipastikan saya selalu hadir karena itu komitmen. Komitmen pada diri sendiri itu nggak perlu melihat orang lain. Komitmen pada diri sendiri itu artinya saya menghargai diri saya. Saya menghargai apa yang saya niatkan. Jadi ketika teman-teman berkuliah mengambil pendidikan tertentu, ya, kembali ke niat, kembali kepada komitmen. Komitmennya kepada siapa? Gak usah ke siapa-siapa. Kalau saya komitmen pada diri saya. Kalau komitmen pada diri saya bisa saya ingkari, maka
maka sangat bisa dipastikan komitmen Anda ke orang lain bisa Anda ingkari. Jadi komit aja. Udah, kalau saya kuliah, saya selesaikan, I do my best. Kemudian, maka semua hal yang menjadi hambatan dalam perkuliahan itu, karena komitmen kita kuat, itu akan bisa kita atasi. Jadi komitmen pada bukan siapa-siapa, tapi pada diri sendiri. Itu nomor 1. Nomor 2, secara teknikal, ketika kita kuliah, mungkin sambil bekerja, sambil ya banyak hal ya, itu adalah apa yang kita sebut sebagai time management atau activity management. Kita harus mengatur aktivitas kita dan menempatkan perkuliahan kita, pendidikan kita menjadi bagian dari prioritas utama. Kenapa? Karena kita punya komitmen yang nomor 1 tadi. Kalau kita tidak punya komitmen untuk menyelesaikan tepat waktu, untuk dapat nilai bagus, untuk mendapatkan banyak pengetahuan, itu ya kita akan menempatkan itu jadi prioritas kesekian karena tidak ada komitmen di sana. Sebagai informasi, dengan time management itu saya tidak pernah bolos. Saya tidak pernah off cam, ya, dan tugas saya kerjakan tepat waktu. Jadi komitmen, karena apa, pusatnya adalah komitmen pada diri, maka waktu saya akan menyesuaikan. Gitu. Karena I love myself, saya menyukai, mencintai diri saya, maka saya memegang komitmen terhadap diri saya sebelum komitmen saya ke orang lain. Jadi saya bersungguh-sungguh, walaupun saya sudah sekali lagi sudah menyelesaikan doktoral, tapi saya berkuliah MAB saya di sini ini juga dengan sungguh-sungguh. Jadi saya kelola betul, saya mendedikasikan waktu untuk kuliah ya kuliah, dan saya akan full hadir seperti halnya seakan-akan hadir secara fisik waktu itu. Oke, nomor 1 dan nomor 2 adalah hal yang berhubungan dengan diri sendiri. Jadi internal, ya. Jadi kunci keberhasilan kita untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, IPK 4 dan menjadi mahasiswa berprestasi 2 berpusat pada diri. Komitmen dan keterampilan saya untuk mengelola waktu dan aktivitas. Nomor 3, ini berhubungan dengan pihak luar, dengan di luar diri kita. Siapa? Orang yang paling banyak berinteraksi selama perkuliahan adalah dosen kita. Ya, saya menempatkan satu bahasa di sana. Bahasanya adalah respect. Apa? Karena dosen adalah mereka-mereka yang mendedikasikan waktu dan pengetahuannya untuk menjadi mitra belajar kita. Kadang-kadang, walaupun mungkin Anda lebih pintar, kita lebih pintar dalam hal tertentu, tetapi di forum perkuliahan, respect harus kita tempatkan di paling atas. Respect terhadap dosen, terhadap pengajar, siapapun mereka dalam konteks pembelajaran, itu penghormatan itu harus kita tempatkan sebelum pengetahuan. Adab mendahului ilmu. Jadi itu valid sekali. Respect. Kenapa? Coba bayangkan, mau sepintar apapun kita, nanti toh yang menginput nilai adalah dosen. Yang mau meluluskan skripsi, tesis, disertasi kita adalah dosen kita. Jadi hubungan antar manusia, antara mahasiswa dengan dosen yang didasarkan pada respect, itu yang akan mengantarkan kita kepada ya salah satu bonusnya adalah nilai yang baik. Sehingga Anda bisa dapat nilai 4 di setiap mata kuliah. Jadi respect di atas pengetahuan itu ada namanya adab dalam bentuk respect. Respect itu menghormati, menghargai. Bisa jadi kita lebih hebat pada bidang tertentu. Bisa jadi. Ego-ego itu yang harus dipendam. Sehingga ketika kita berkuliah, itu kita akan menempatkan diri kita sebagai gelas yang memang sudah gelas berisi, tetapi kita bersedia untuk dituangkan air baru ya oleh teko yang dipegang oleh dosen, sehingga pengetahuan kita bisa blended dengan apa yang disampaikan oleh dosen yang kita pelajari di kampus. Jadi respect itu yang sering hilang. Nah, dosen adalah mitra kita untuk mengupgrade diri kita, bukan
Nah ini kadang-kadang mindset yang salah gitu. Dosen itu tukang bebani dengan tugas, tukang bebani ini, tukang bebani itu. Sehingga dosen dianggap mempersulit, apalagi kalau sudah masuk masa tesis, masa disertasi, masa skripsi. Come on, mereka adalah orang-orang yang akan membantu Anda menyelesaikan kewajiban Anda karena Anda sudah berkomitmen untuk memulai kuliah. Anda wajib menyelesaikan. Nomor 4, dan ini tips terakhir dari saya adalah jadilah orang dengan warna yang berbeda. Maksudnya, Anda harus mampu menampilkan diri Anda yang memiliki pembeda dibandingkan mahasiswa lain. Dosen itu di kepalanya sudah silih berganti, puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan mahasiswa dari puluhan kelas mereka ajar dari periode ke periode, dan kita adalah salah satunya. Kalau kita bisa membuat pembeda di antara yang lain, kita akan menarik perhatian. Dengan menarik perhatian, maka itu akan membuat kita memiliki tempat khusus dalam pikiran dan hati para pengajar kita. Maksudnya menjilat? Bukan, sama sekali bukan. Misalnya begini, ketika kebanyakan teman-teman saat perkuliahan itu, apakah ada pertanyaan, dosen bertanya begitu, diam, maka jadilah pembeda dengan mengajukan pertanyaan. Mungkin tidak ada pertanyaan, tapi mengkonfirmasi pemahaman kita dengan memvalidasi dengan apakah yang dimaksud dari ini tadi adalah begini-begini Bapak. Terus bagaimana jika, nah kalau Anda punya case yang lain dibawa boleh, tapi tidak menguji dosen. Sekali lagi ya, tidak menguji, tapi bisa jadi itu memperkaya, karena dosen yang bijak akan bilang, wah bagus sekali, ini jadi tambahan buat kita, dan kita bisa jadi malah diminta untuk sharing. Jadi itu teman-teman ya, 4 tips yang saya bagikan adalah komitmen, karena itu dasar. Yang kedua, komitmen pada diri sendiri. Kalau Anda mencintai diri Anda, maka Anda akan melakukan apapun. Komitmen pada diri Anda lebih bernilai daripada komitmen Anda kepada orang lain. Yang kedua adalah time management atau activity management. Yang ketiga adalah respect kepada dosen dan pengajar. Dan yang keempat adalah kita harus memberikan warna yang berbeda supaya kita punya pembeda, supaya kita punya positioning, punya hal yang lebih mudah diingat dan istimewa. Kita menjadi sesuatu yang istimewa di antara ribuan mahasiswa lain. Semoga bermanfaat. Jika channel ini bagus untuk Anda bagikan, silahkan dibagikan. Jangan lupa subscribe, juga komen dan like channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.